Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan alur codingan eh, berbasis CI ya, Code Igniter 3 yang kita gunakan untuk websitenya. Di sini sebelumnya saya perkenalkan Joseph Christian Tanujaya, saya sendiri dengan NIM 67032130054 dan ada mungkin dari Najwa boleh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Latvia Dia Tunisa dengan NIM 67032130047. Ya, baik. Bisa dilanjut mungkin ke Kania. Baik, perkenalkan saya Kania Tiana Putri dengan NIM 67032130016. Winda boleh. Baik, perkenalkan saya Nima Dewi Sari Dewi dengan NIM 6703213067. Dan yang terakhir, boleh. Saya Lia Gustiani dengan NIM 67032130051. Ya, di sini kita mengambil studi kasusnya itu dari Begah Bangunan ya, di mana perusahaan tersebut perusahaan dagang, yaitu seperti toko bangunan. Dan mungkin kita akan mempresentasikannya sesuai masing-masing master data yang kami pegang, masing-masing transaksi yang kami pegang, dan masing-masing laporan yang kami pegang. Ya, baik. Mungkin di sini saya langsung masuk saja ke aplikasinya ya. Di sini mulai dari login, fitur login, di mana di sini kita harus memanggilnya dulu. Kita panggil dulu deh. Localhost, WPU login saja. Nah, di sini saya tidak menggunakan index.php ya, karena saya sudah menghapuskannya di framework yang ini. Caranya seperti apa? Caranya itu ada di config, base URL-nya ini yang akan saya gunakan untuk mengisi suatu link-link href ya biar mudah. Index page-nya ini dihapus ya. Asalnya di situ ada index.php. Saya hapus dan di sini sesuai di dokumentasi dari code igniter-nya ya di sini. Saya menambahkan file htaccess dan ini saya ambil dari codeigniter.com juga di dokumentasinya ada semua. Nah, kita lanjut di login di sini. Nah, di sini ketika kita belum memiliki email, belum ketika email kita belum terdaftar ya di sini, dia sudah ada rule-rule-nya. Sudah saya buat rule-rule-nya di sini. Sekarang aja Latvia 1A gitu deh. Sortnya so. Nah, email ini tidak terdaftar, silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Itu ada di sini di controller auth. Email. Nah, ini kita ada form validation ya. Di sini kita menggunakan form validation ini registration bukan yang di login. Nah, jadi ketika ini tidak sama dengan yang di database ini tidak akan masuk ya tentunya. Dan saya juga di sini memasukkan di session. Kenapa? Kenapa dimasukkannya di session? Agar nanti ketika kita log out, kita tinggal menghapus sessionnya saja nih. Unset user data email, unset user data role ID. Ya, jadi sessionnya dihapuskan ya di sini dihapuskan. Redirect off lagi. Oke, di sini kita harus membuat akun dulu. Kebetulan yang Joseph ini sudah ada ya. Jadi kita buat misalnya namanya apa ya? Misalnya namanya Jojo. Jo, Jojo, emailnya Jojo. Nah, email juga kalau bukan email valid
dia harus email valid ya. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan form validation nih, HTML special chart untuk post email, email itu harus true seperti itu ya. Jadi function registration ini dan ini juga ada rule-rule-nya. Nah, ini set rules email, ini nama email yang di formnya. Ini email tuh saya labelkan baru. Required tuh dibutuhkan ya, harus diisi. Trim itu jadi dia memotong spasi antara misalnya di email belakangnya ke spasi sama user, jadi itu dipotong, nanti tidak akan diinputkan. Nah, di sini nih email valid underscore email. Nah, ini tuh emailnya harus valid. Yang pertama valid dan harus unik ya di sini. Unik itu jadi tidak bisa dia registrasi satu email. Jadi satu nama, dua nama, tapi dia satu email. Nah, itu tidak bisa. Begitu pula passwordnya di sini juga passwordnya nih sudah ada rulesnya ya. Password to short ini harus required min length. Min length itu dari sini. Minimal passwordnya berapa? Panjangnya itu harus berapa? 6. Saya berikan 6 aja di sini. Seperti itu. Lalu di sini juga langsung saya setelah men-set rules ini, jadi if form validation run, jadi jika form validasi itu belum dinyalakan gitu ya, masih false, di sini dia akan masuk ke auto registration aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi jika iya, dia akan menginputkan yang tadi itu, akan diinputkan ke database. Di sini saya menggunakan array. Di sini saya menginputkan namanya dari yang sudah kita post tadi ya, kita labelin ini di sini. Emailnya juga sama, image ini ya untuk defaultnya saja saya sudah menambahkan juga di sini. Untuk defaultnya saya taruh di aset defaultnya image-nya itu untuk profil ya. Nah, di sini itu default.jpg, jadi defaultnya ntar akan seperti ini. Passwordnya di sini saya menggunakan eh, password hash ya untuk menginskripsikan passwordnya itu di database, sehingga di database itu jika kita lihat localhost database saya mana, localhost php mail php mail. Oke, kita tulis sebentar nih di sini di user. Nah, di user ini sehingga password yang didaftarkan itu dia akan terinskripsi secara otomatis ya, menggunakan ini nih password underscore hash. Itu diinput di apa yang diinputkan? Yang diinputkan itu yang diambil dari password satu nih, yang dari nama password satu yang dari sini. Nah, di sini password default ya. Sebenarnya di sini itu ada metode-metodenya gitu ya untuk menggunakan inskripsinya. Tapi agar si CI-nya memilihkan yang terbaik saja di sini, karena saya belum mengerti lebih dalam juga, saya menggunakan password default saja sehingga di sini terinskripsi. Coba kita lihat ya. Nah, seperti ini saja biar saya mudah. Semisalnya jojojo@gmail.com. Passwordnya 1234556. 1234556. Nah, kita register sini. Nah, selamat, akun berhasil dibuat. Silahkan login. Seharusnya di sini dia sudah masuk ya. Tuh, jojojo jojo@gmail.com. Di sini untuk primary key-nya ID-nya saya menggunakan auto increment ya. Jadi dia kita tidak perlu menginputkannya lagi gitu. Image di sini image default. Nah, passwordnya bisa kita lihat di sini sudah terinskripsi ya teman-teman. Role ID-nya 2. Ini tuh sebenarnya untuk karena awalnya saya ingin membuat admin dan user itu berbeda ya. Maksudnya admin ada kelebihan. Jadi seperti admin bisa menginputkan apa saja, kalau di user nanti tampilannya bakal berbeda. Cuman berhubung tidak terkejar waktunya, jadi ini kita abaikan saja. Is aktif juga kita abaikan saja karena di sini saya men-setnya itu is aktifnya itu pasti 1 ya. Jadi untuk aktivasi email itu saya tidak terkejar ternyata ya. Materinya ini date create tuh agar kita bisa melihat pembuatan email ini tuh kapan ya.
Oke, kita lanjut. Kita coba masukin tadi ya, jojojo@gmail.com. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata salah passwordnya. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh dari flash, apa? Set flash data ya. Nih, set flash data. Selamat akun berhasil dibuat set flash data. Nah, ketika salah set flash datanya ini email tidak terdaftar. Ketika salah itu nih password salah. Jadi eh, kalau passwordnya benar dia akan langsung masuk ya. Dia masuk ke session, ngeset user datanya itu yang diambil dari database, redirectnya ntar ke user. Nah, tapi kalau di sini set data flashnya kalau salah itu password salah ya. Ini tulisan yang ini ya. Nih tulisan yang ini. Kita jujur lagi deh. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini seharusnya dia langsung masuk ke dia menciptakan session, dia redirectnya ke user ke sini nih, ke controller user di sini. Nah, di controller user ada apa? Dia public indexnya itu ini untuk titelnya ya, cuman saya juga belum men-set semuanya sehingga masih ada beberapa titel yang tidak my profile. Jadi untuk data my profile ya. Nah, ini dia meload view template user header. Nah, kenapa di sini saya memisahkan header dan footernya? Nanti kita bisa lihat ya. Nah, di sini dia terdefault ke view user. View user itu yang ini. Nah, user index. Ini tuh maksudnya di dalam folder user ya, filenya itu yang index-nya. HP. Nah, ini nih. Tapi ini tuh tidak ada apa-apa, teman-teman ya. Karena saya tidak memasukkannya ke situ. Nah, ini untuk headernya. Jadi saya bermainnya di header sama footer sih. Untuk headernya itu user header itu view di templates ya, di templates user header dan footer. Saya bawa aja di sini. Ini. Nah, untuk headernya, nah di sini tuh headernya ya. Ini tuh termasuk di headernya nih teman-teman. Yang home, fitur, pricing, dashboard, pegawai, bla 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 ini tuh ada di header semua tuh. Navbarnya semua. Agar apa? Agar satu template ya semuanya. Di codingan-codingan kita kelompok kita yang sudah kita satukan seperti itu. Makanya di sini saya pisahkan antara header sama footernya. Jadi tidak di satu file HTML. Sehingga di sini tadi kita bisa lihat di eh, close ya. Sehingga kita bisa lihat tadi di controller yang user ini. Nah, dia meload atasnya dulu nih. Dia meload headernya dulu. Headernya itu isinya apa sih? Ya, mulai dari tag HTML pembuka, head, sampai tag body pembuka. Footernya isinya apa? Footernya dari tag penutup. Tag penutup body. Tag penutup body, HTML. Dan di sini ada beberapa script, Bootstrap, dan JavaScript ya. Yang saya masukkan juga di sini. Saya menggunakan template di sini dari SBM admin. Nah, kita bisa melihat di sini, kita langsung lanjut ke master data saya mungkin ya. Master data saya itu ada pegawai. Nah, kita lihat dari controllernya dulu. Master data pegawai. Nah, ini kenapa bisa ke data pegawai yang sini nih, ke yang controller ini? Karena ketika saya klik pegawai nih, yang di sini, navbar pegawai di user header, ini footernya kita hanya ini aja, hanya script saja, kita close dulu agar lebih tidak terdistract ya. Nah, di sini user headernya itu yang pegawai, nih master data yang pegawai. Ketik saya di sini buat href nih, href isinya apa? Base URL. Base URL ini apa yang tadi saya masukkan di config ya. Base URL sehingga dia memanggil master data C pegawai. Kenapa master data C pegawai? Karena di sini saya masukkan ke folder master data lagi nih. Di controllernya tuh. Di dalam folder master data yang C pegawai itu, C pegawai. Sehingga seperti ini tuh. Kita bisa lihat di sini ini base URL-nya yang tadi saya inputkan. Master data underscore sorry.
slash C underscore pegawai ya. Sehingga di sini kita bisa lihat sini. Nah, ini untuk master datanya saya menggunakan konsep CRUD pada umumnya ya, CRUD pada umumnya. Master data kita lihat di sini model pegawai sama view-nya CRUD. View pegawai create update sampai kita lihat sini. Kita mulai dari controller. Nah, seperti biasa ya, construct model. Sebenarnya kita tidak mendefinisikan ini juga bisa kalau di autoload-nya sudah kita panggil modelnya, tidak perlu ya. Masukkan model di sini juga tidak perlu. Nah, kita lihat di sini defaultnya apa sih? Indeksnya apa sih? Dia ngebaca fungsi read. Fungsi read itu ngapain sih? Nah, dia menjalankan model ini nih. Read, mana read? Ini pegawai delete. Oh, sorry. Nah, variabel rows itu sama dengan this model read. Nah, di sini apa nih? Di sini apa nih? Ini itu kita mengambil session ya. Session dari yang tadi sudah kita set di awal di user sini, bukan user header, di controller user ya. Nah, di sini sama. Kita menggunakan header dan footer yang sama dari user header. Kenapa? Ya agar isinya sama semua. Ketika kita pindah-pindah seperti ini, isinya sama semua. User headernya itu, header dan footernya sama kan. Jadi lebih nikmat dilihat lah. Ini kalau kita hapus seperti ini nih. Tuh, ini tampilannya seperti ini. Pasti berbeda dengan sebelumnya. Jadi ketika kita ke sini seperti ini, saat ke sini lah oke gini. Ya karena nggak ada headernya. Headernya dihapus tadi. Nah, oke. Sampai di read dia meload view pegawai read. Nih, view pegawai read. Ini tuh view-nya ya. Tampilan ini tuh diambil dari sini nih. Nah, di sini ada tambah, ubah, hapus. Ini share udah biasa. Kita tambah. Nih, ketika kita klik yang tambah, dia akan menjalankan ini. Aref lagi di C pegawai, create ya. Terus BT role button seperti biasa di C pegawai. Yang create nih, yang create itu dia ngapain sih yang di create ini? Ketika kita submit, dia akan memasukkan model ini. Nah, ini kan kita belum submit ya. Kita belum submit nih. Disimpan ini ntar yang kebaca itu kan di submit, BT submitnya. Maka dia akan menjalankan ini. View-nya doang. Makanya terjalankannya seperti ini doang. Contoh nih ya. Kalau batal itu ini bisa kita lihat, saya menggunakan JavaScript di sini. Batal nih. Oh sorry, bukan di sini, di create. Nah, button batal. On click JavaScript history. Jadi di history itu dia mundur satu nih, min satu. Nah, kita kembali sini PG04, PG05. Coba ya PG05. Namanya testing deh. Alamatnya testing. Nomor teleponnya 089. Nah, simpan. Nah, dia akan menginputkan ke sini. Kenapa? Karena ketika kita klik simpan ya, si pegawai read, ketika klik simpan, di create, sorry. Kita klik simpan, dia akan submit BT. Namanya itu kita buat tag wadahnya itu BTN submit ya sini. Sehingga nih ketika di postnya itu BTN submit, dia akan menjalankan ini semua nih. Pertama dia mendefinisikan dulu ID pegawai itu apa nih. Diambil dari mana? Dari ID pegawai. Nih, dari sini. Ini namanya kan ini ID pegawai. Kalau di sini namanya J pegawai, ya ini juga harus J pegawai karena dia mengambilnya kan dari wadah kan. Seperti itu ya. Lalu setelah semua data ini didefinisikan, di sini kita menjalankan model insert seperti biasa. Insert. Nah, dia menggunakan sprint F. Di sini dia
menjalankan query di database insert into pegawai. Insert menuju tabel pegawai. Nih, insert menuju kita lihat pegawai. Nih, dia menginsertkan ke sini. Sehingga tadi ini kalau kita refresh ini harusnya ada testing nih, yang testing tadi ya. Dia menginputkan apa? Menginputkannya di sini, di sini, di sini, di sini. Apa yang diinputkan? Kita pakai koma. Nih, data pertama yang diinputkan adalah ini. Data kedua yang diinputkan adalah ini, yang tadi kita sudah definisikan ya. Data ketiga ini dan seterusnya. Jika nomor telepon ini di atas ya nanti yang diinput di pertama ini di ID ini nih, berarti di ID kan yang pertama akan ya si nomor telepon sesuai tagnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Dari situ kita coba ubah. Nah, ini masih terlalu ke kiri, belum saya tambahkan kontainer ya. Nah, di sini nomor telepon pegawai kita ubah deh jadi kosong. Oh, simpan bisa ya. Kenapa ya? Karena di sini di jadi saat tadi kan kembali ke read ya, ini ada redirect di sini. Di create juga ada di harus. Nah, redirect master data si pegawai sehingga dia menjalankan ulang lagi, set ke sini lagi, dia ke sini lagi nih. Jika yang read nih, set ke sini lagi sehingga dia balik lagi ke tampilan awalnya kan. Nah, lalu saat dipencet update, kita lihat di sini di update, nih, ubah ya kalau di sini. Diubah dia akan menjalankan apa? Di pegawai function yang update. Kita lihat sini. Pegawai function yang update mana sih? Nah, dia akan menjalankan ini. Dia akan menjalankan ini semua. Ketika belum disubmit si update-nya, nih, ketika belum disubmit update-nya, dia akan memunculkan ini. Yang ini nih. Nih, else. Apa sih? Ya sama aja sih seperti yang tadi. Dia mengambil dulu ID-nya. Ini untuk apa? Untuk agar sama ya di sini tuh. Nih, ID pegawai yang kita pilih itu ya. Jadi saat kita mengubah, kita ubahnya di sebelah sini ya. Ntar tiba-tiba keubahnya bingung karena ID yang mana nih yang diubah. Soalnya kita menggunakan where di sini. Nih, where ID pegawainya itu sesuai sama yang di row aja ya. Nah, setelah itu, setelah bisa ubah, saya sudah klik ubah kan. Setelah disubmit, ubahnya, dia akan menjalankan model update. Ini sama ya, mendefinisikan seperti tadi ya. Model update nih, model update di mana update itu adalah ya menjalankan query di database, update tabel pegawai. Set itu jadi menentukan si kolom pegawai ini diisi sama apa, kolom pegawai ini diisi sama apa, dan ini harus berurutan. Nih kita bisa lihat ID pegawai ini jadi di bawah. Kenapa ya? Karena di sini ID pegawai terakhir. Kalau ini dikatasin ID pegawainya seperti ini, nanti di set ini diisi sini tuh ID pegawai di sini nanti di database-nya ID pegawai seperti itu. Seperti itu sehingga dapat kita lihat sini. Tuh berubah ya tadi 0000. Nah, sekarang ke fungsi yang hapus, yang delete. Kita lihat di sini read, yang delete nih hapus. Pegawai menjalankan fungsi delete. Menjalankan fungsi delete. Nah, kalau delete ini mudah sih. Ambil aja ID-nya. Ambil ID-nya. Cari delete. Mana delete? Insert, update. Nah, delete. Aduh, tidak terlihat ya. Nah, kalau delete mudah. Jadi ya kita delete from aja. Delete from pegawai di mana ID pegawainya itu sama ID pegawai yang sudah di post. Seperti itu ya. Sehingga ya sudah. Saat kita klik delete, nah terhapus dia. Seperti itu mungkin untuk master data ya teman-teman ya. Master data sebenarnya konsep CRUD mungkin cukup mudah ya untuk kita. Eh, Mungkin kita langsung lanjut saja ke transaksi yang saya. Transaksi. Nah ini saya menggunakan ini ya, collapse. Jika mau lihat di user header sini ada collapse. Nah page collapse dulu. Ini yang transaksi.
pilih transaksi. Nah, di sini saya menggunakan collapse dari SBM saya lupa ya, SDM admin atau SBM. Nah, di sini tuh saya sudah urutkan tuh ya. Saya buat kelasnya ini knuckling collapse dari sananya Google collapse. Nah, ini data target tuh collapse tuh. Agar apa? Agar yang lain tuh bisa memparent ke heading tuh collapse tuh gitu kan. Collapse header. Nah, ini pengiriman barang. Yang saya tuh pengiriman barang. Oke. Pengiriman barang itu, jadi ketika diklik nih ya, pengiriman barang, set, dia akan masuk sama sih konsepnya sama yang tadi semua. Dia akan masuk ke folder transaksi ya di controller itu akan masuk ke folder transaksi. Kenapa di controller? Karena saya di sini menggunakan base URL ya. Base URL tuh yang isi di config tadi dan karena di sini kita menggunakan konsep MVC model view controller, pasti controller yang dipanggil gitu ya. Nggak mungkin model yang dipanggil gitu untuk menampilkan sesuatu. Model kan dipanggil lewat controller juga gitu kan teman-teman ya. Di sini transaksi yang apa? Yang file yang saya underscore pengiriman underscore barang nih. Di sini di file transaksi yang C pengiriman barang seperti itu. Dimuncullah ini. Ini juga sebenarnya belum saya rapiin full ya, tapi tidak apa-apa. Ini untuk pembelajaran saja. Nah, di sini ada ID pengiriman. Ini ID pengiriman yang kemarin saya cari. Terima kasih juga sebelumnya untuk Pak Kastaman ya yang telah membantu saya mencari ID pengiriman otomatis meskipun eh, sedikit lama saya menemunya. Sebenarnya jika dicoba dicoba eh, tidak menggunakan CI sebelum dimasukin ke CI-nya itu cukup mudah banget kok codingan ininya codingan codingan ID otomatis itu ya. Cuman setelah dimasukkan ke CI saya masih belum menemukan yang sederhananya, masih kompleks lah istilahnya. Kita masuk ke transaksi pengiriman barang. Lalu modelnya ada M pengiriman barang. Lalu view-nya di sini saya juga belum berubah ya, masih transaksi bootstrap. Oke. Nah, di sini pengiriman barang. Nih, kita bisa lihat ID-nya dulu deh. Di sini ID-nya itu dia akan mengikuti ID terbesar ditambah satu ya, ID terbesar di database. Nah, di database itu pengiriman barang ini ID terbesarnya pasti 4 tuh, 4 ya, 4. Tapi di sini 5. Kenapa? Ini kita lihat di model seperti ini. Pertama-tama saya membuat di sini membuat function get data ID pengiriman ya, namanya get data ID pengiriman, di mana dia ngambil data nih, ngambil dari query-nya apa? Select max ID pengiriman. Jadi jika ini dijalankan ya di SQL seperti ini, dia akan mengambil ID terbesarnya saja. Ini seperti ini. Dia akan mengambil ID terbesarnya saja tuh ya. Nah, setelah itu saya membuat variabel baru namanya urutan. Urutan ini apa isinya? Nah, saya ini definisikan urutan ini harus integer ya. Nah, kita menggunakan di sini ada infonya nih dan diubah integer dengan int. Saya di sini menggunakan fungsi substring substr ya, di mana si kode pengiriman tadi ya isinya yang situ tadi kode pengiriman tadi diambil tiga bagian itu apa? Karena di sini ada PGR ya, PGR 02 sehingga tiga bagian pertama itu diabaikan. Jadi contohnya seperti ini. Kan PGR 02 seperti itu ya. Tiga bagian ini diabaikan nih. Tiga bagian ini diabaikan, yang ini diabaikan ya. Terus berapa yang diambil ke belakangnya? Karena di sini saya cuma 2 ya, saya ambil 2 data saja.
dua. Jadi kalau misalkan 3 ya tetap 2 yang keambil. Soalnya di sini kan cuma 2. Seperti itu ya. Lalu diapakan urutan si variabel urutan tadi ditambah 1. Nah, tambah 1. Terus di sini saya membuat variabel baru namanya PGR. Itu untuk apa? Untuk di dalam kode pengiriman ini, variabel kode pengiriman ini apa? Isinya itu huruf digabungkan ya, digabungkan untuk menggabungkan variabel huruf tadi yang isinya PGR, sprintf, sprintf, isinya apa ini? Persennya itu mengabaikan yang bagian depannya ya. 02 ini tuh menambahkan 0 di sini. Menambahkan 0. Nah, ini S itu yang akan kita masukkan. Yang kita masukkan apa nih? Urutan. Dolar urutan yang ini nih yang sudah ditambahkan 1. Sehingga kode pengiriman yang di sini, yang get data ID pengiriman ditambahkan 1. Nah, itu dipanggil di sini. Get data ID pengiriman nih. Dimasukkan ke dolar data. Saya labelkan di sini data ID pengiriman. Seperti itu ya. Makanya kita bisa lihat di sini di ID, ID pengiriman. Sorry. Nah, ID pengiriman ini saya mengambil eh, data nih, data ID pengiriman. Ini cuma read only ID PGR. Ini placeholder tidak akan muncul ya sebenarnya. Nah, ID PGR 05 tuh ya. Bisa kita lihat di sini. Terus tanggal inputan di sini saya menggunakan date. Misalnya ini saya buat ID seperti ini otomatis agar apa ya? Karena belajar dari yang sebelum-sebelumnya nih ya, dari konsep CRUD ini saja. ID pengiriman seperti ini, jika dia bukan integer di database-nya, ingin ada seperti ini ya, menggunakan varchar atau char, dia itu harus kan karena primary key, jadi harus tidak boleh sama yang sebelumnya gitu ya, harus unik. Sehingga sedikit ribet kalau kita, aduh lupa tadi ID-nya berapa itu, jadi saya otomatiskan saja di sini seperti itu. Pegawai yang bertugas, ini Karyasa, ini untuk menginputkan ID-nya, kayak saya ambil dari sini nih. Get data ini tuh pegawai, berarti di get data pegawai. Nih, paling bawah sih harusnya get data penjual. Nah, get data pegawai saya mengambil seluruh tabel pegawai ya. Sini nih, saya bintang, saya mengambil seluruh pegawai. Saya kirimkan di sini, saya labelkan sebagai data pegawai dan saya munculkan di sini menggunakan apa? Menggunakan for each ya. Mana? Inputan pegawai. Nah, ini kan biasanya kita select biasa seperti ini nih. Select optionnya apa gitu ya. Misalkan option 1 apa, option 2 apa, option 3 apa gitu ya. Nah, tapi di sini saya menggunakan seperti ini deh biar lebih jelas. Nah, di sini saya optionnya itu saya tambahkan ini nih ID pegawai yang diambil dari mana. Di sini saya menggunakan fungsi menggunakan for each ya. For each ditutup juga and for each agar berhenti ya. Mengambil dolar data pegawai. Ini tuh mengambil ini yang sudah saya label ini dolar data pegawai. Dialiasin sebagai apa? Key di sini. Ya biar lebih pendek aja sih. Ini tuh ya. Sebagai key. Kalau sebagai Y Kak gimana ya terserah teman-teman ya. Di sini mau mengaliaskan sebagai apa? Berarti di sini harus Kak juga. Gitu ya. Nah, di sini option value-nya itu diisi oleh ID pengiriman. Sorry, ID pegawai ya. Kenapa diisi oleh ID pegawai? Ya karena kita akan memposting di sini ID pegawai. Pengiriman barang, melakukan pengiriman barang. Nah, ini tuh akan memposting pegawai ya, pegawainya nih. Tapi kan kalau kita menghafalkan ID pegawai itu susah ya. Maksudnya untuk apa juga gitu. ID pegawai di apa-apa gitu kan. Makanya di sini saya tampilkannya cuman namanya saja nih, namanya saja. Ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Jika misalkan mau ditambahkan sama ID pegawainya, tinggal kita gabungkan. Panggil lagi aja di sini key slash ID underscore pegawai misalnya. Nah, save. Nah, ini digabungkan seperti ini. Aduh, ini kurang. Misalkan kasih lagi ya, gabungkan lagi sama string misalkan dikasih strip seperti itu ya. Ada stripnya ya. Sebenarnya seperti itu. Tapi karena saya ingin nama pegawainya saja di sini. Nah, jadi nama pegawai saja ya.
Karyasa sama, konsumen juga sama, eh, alurnya sama ya ini. Data penjualan, oh data penjualan di sini tuh belum diinputkan. Atau mungkin ada error ya teman-teman. Data penjualan, kita lihat ya. Soalnya ini tadi sempat saya ubah-ubah dulu sebelum ini. Data penjualan, kita lihat di sini. Ini harusnya muncul ini nih. Kenapa tidak muncul? Kita lihat sini data penjualan itu ngambil dari sini. Data penjualan kita lihat data penjualan. Oh, aktivasi penjualannya ada ya. Nah ini harusnya pakai yang ini nih. Oh berarti sudah dikirimkan semua ya, data penjualan ini sudah habis. Oh, bentar deh saya tambahin dulu penjualannya yang belum dikirimkan. Penjualan, penjualan, penjualan. Kalau yang di penjualan tuh belum saya otomatiskan PJ8, PJ9. Kalau yang bisa dulu aja deh. Semuanya 20 simpan barang selesai. Oke, saya harus nambah baru. Oke, 9. Oh, ini aktivasinya 0. Oh, ini karena database baru ya kemarin tuh. Nah, di situ ada aktivasi ini harusnya diisi dengan ini ya, dengan defaultnya. Ini sepertinya teman saya lupa mengubah, tapi tidak apa-apa. Kita rubah saja di sini seperti yang didefinisikan 0. Seperti itu aja ya. 0 ini kita hilangin. Oke, 0. Oke, sudah. Nah, sudah. Nah, pengiriman barang. Nah, ya muncul. Kenapa muncul? Nih, kebetulan ini saya saat merecord nih ya, tiba-tiba seperti itu. Saya lupa ini menggunakan database baru yang belum dirubah. Nah, jadi di cek pengiriman barang ini saya memanggil data penjualan, data penjualan, data penjualan. Ini dari mana? Dari get data penjualan, dari model get data penjualan yang ini nih yang tadi ya. Yang bisa kita lihat di sini. Ini tuh harusnya query-nya kalau kita coba lagi di sini ini harus muncul sama data-datanya sini. Nah, kenapa tadi nggak muncul? Karena di sini saya menggunakan where ya. Nih where aktivasi 0. Tadi aktivasinya 0 semua ya. Jadi tidak terbaca. Where aktivasi 0. Untuk apa? Untuk dimunculkan di sini. Jadi barang yang terkirim itu kita tahu. Jadi saat ini barang sudah dikirim, nanti aktivasinya akan berubah menjadi 1 sehingga tidak akan muncul lagi di pilihan ini. Ya, kita coba saja. Misalnya barang ini yang mau dikirim nih, alamat tujuannya misalnya ke Bojong Soang, depan war Warkop ADD, kita aja lah ya. Nah, kita simpan. Us, WPU login. Nah, ini tuh di sini. Disimpan. Simpan WPU login. Ini tuh harusnya kurang ini ya, transaksi. Berarti ini udah kesimpan belum? Di pengiriman. Mana pengiriman? Nah, ini ya. Di pengiriman dia sudah kesimpan ya di sini negara ini. Iya. Warkop ADD nih yang tadi nih. Warkop ADD udah kesimpan ya di sini ya. Cuman dia redirectnya berarti. Nah, ini redirectnya. Ini karena tadi saya baru ya memfolderkannya, jadi ada yang ketinggalan ternyata. Nah, ini tuh harusnya masuk ke folder transaksi dulu. Nah, seharusnya ini sudah bisa nih teman-teman. Nah, tadi yang 3 sih sudah hilang ya. Nih, kita sekarang coba penjualan yang 9 ya. Konsumennya itu misalkan Nyoman Junadi. Pegawai yang bertugasnya si Nova. Sini masukkan Cimahi misalnya.
simpan. Nah, dia redirect sini lagi. Tuh, Cimahi gitu ya. Seperti itu. Ini tombol selesai untuk apa? Untuk menghilangkan detail transaksi ini saja sih. Oke, berarti ini transaksi-transaksi. Waduh, di yang selesai pengiriman. Ini kerubah tadi ya. Iya, tadi saya pencet CTRL-D soalnya. Ini harusnya C underscore pengiriman underscore barang. Nah, ini selesai, harusnya redirectnya udah bener. Ah, sudah ya. Nih, tadi yang 9 hilang tuh. Penjualan 5 misalnya ke Bandung gitu ya. Eh, tanggalnya today deh. Today. Simpan barang. Set. Nah, seperti itu ya. Selesai. Set. Nah, seharusnya seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ID pengirimannya terus bertambah. Kenapa ya? Karena tadi dia select max kode ya. Sehingga di sini di pengiriman barang dia mengambil kode termaksimal berapa sih? PGR 07. Nah, tambahin satu sama dia, PGR 08. Seperti itu ya teman-teman untuk transaksi, dan kita lanjut ke laporan. Laporan pengiriman barang ya, sama ini juga konsep alurnya sama seperti tadi. Laporan pengiriman barang. Kita di sini ingin melihat misalnya dari tanggal 10 sampai tanggal 15 ada pengiriman apa sih yang terjadi? Oh, ada nih. Dia terjadi tanggal 14. Ini juga saya formatnya masih belum saya balikin ya, nih teman-teman. Format ada apa? Ini ada nama barangnya, kuantitasnya seperti biasa lah. Ya, di sini akan muncul. Kenapa? Nah, kita lihat kenapanya nih. Di sini di laporan transaksi pembelian ya. Di sini laporan transaksi pembelian, kita close dulu saja ini. Kita masuk ke laporan transaksi, kita masuk ke laporan. Ini close dulu aja. Tutup semua. Laporan pengiriman, nah, pengiriman barang. Oh, penggajian. Pengiriman barang ini. Soalnya saya lupa. Lalu model, model pengiriman barang. Model laporan pengiriman. Nah, layout. Tidak perlu model laporan pengiriman dan view-nya. View-nya laporan pengiriman barang. Ups. Nah, saya lebih suka model ditaruh paling kiri ya. Ini ya karena kebiasaan saja. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih yang terjadi. Jadi ini kan kita belum nge-submit ya. Jadi ini abaikan saja nih. Kita lihat yang else-nya. Kalau misalkan teman-teman lebih suka logika yang kalau if belum disubmit ya tidak apa-apa. Ini tinggal di if if post ini nol aja gitu ya. Seharusnya seperti itu ya. Kalau postingannya belum ada apa-apa, dia akan menjalankan ini. Tapi selain itu, jadi ketika ada isinya, dia akan menjalankan ini. Sebenarnya tinggal dibalik saja sih itu. Oke, kita lihat di sini seperti biasa data pengiriman. Ini untuk laporan defaultnya ya. Laporan defaultnya itu di sini. Nah, jadi data pengiriman tadi akan menjalankan query ini di SQL. Jalankan query ini di SQL seperti ini. Tuh, dimunculkan semua. Terus dilabelin seperti biasa data pengiriman, lalu dimunculkan sini data pengiriman. Gitu, ya. Nah, for each data pengiriman. Ini masukkan semua datanya ke dalam sini ya. Nah, setelah itu, untuk yang tadi, if disubmit nih yang tadi, if disubmit nih, ini kan formnya, laporan mungkin indeks. Jadi kalau saat disubmit, dia akan menjalankan ini. Pertama-tama saya mendefinisikan dulu ya dolar tanggal 1 ini variabelnya isinya apa sih, ini dari sini ambilnya dari pos yang ini ya, tanggal 2 ini untuk apa, untuk nanti di sini nih di laporan periode laporan untuk di sini
Saya memasukkan tanggal 1 dan tanggal 2 tadi di between. Ini kita menggunakan sprintf. Oh, menggunakan query ternyata. Oke, seperti itu ya. Terus dia mengembalikan nilainya. Dimasukin ke result. Nilainya dikembalikan dan kita munculkan lagi di sini, dimasukkan ke dollar data ini, dimunculkan ke pengiriman view sehingga di sini nanti cuman munculnya yang ini saja ya, yang ini saja seperti itu ya. Di sini saya belum membuat tombol kembali ya. Ya, sebenarnya ini bisa dibuat tombol kembali. Dengan cara apa? Dengan cara ya saat dibuat diklik href gitu ya, dia akan menjalankan indeks lagi aja seperti itu aja sih. Jadi saat indeks dijalankan ya dia langsung ke else lagi. Seperti itu teman-teman mungkin untuk laporan. Laporan untuk laporan mungkin sekian eh dari master data saya, pengiriman data dari master data saya yang pegawai, dan untuk transaksi itu saya di pengiriman barang ya, bertanggung jawab di pengiriman barang, dan laporan juga pengiriman barang. Mungkin sekian ya dari saya, dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Boleh silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai master data barang, transaksi pembelian dan juga laporan pembayaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan master data barang terlebih dahulu. Sebelumnya saya tadi sudah di sini sudah ada yang kita kasih memasuki webnya begitu. Nah, di sini ada autoloadnya. Di sini juga ada database, kita menyambung ke database-nya WPU Logiknya. Di sini ada user header. Nah, di sini master datanya itu cek barang. Di sini karena saya membuat master data barang ya. Di sini link untuk master data barang. Selanjutnya kita controller barang. Nah, di sini ada kelasnya cek barang, ekstensi ke CI controller. Di sini juga ada public function construct. Di sini loadnya ke model barang di sini ya. Nah, di model barang juga ada kelasnya M barang, ekstensi model. Di sini juga ada pabriknya, ada $ID barang, nama barang, harga jual dan juga stok barang. Nah, di sini pertama-tama kita public function untuk read terlebih dahulu. Di sini di slide view-nya ke template yang user header tadi yang ini. Terus selanjutnya ke barang read view, ini karena kan kita membutuhkan public function ya. Nah, di sini barang read view. Terus juga di barangnya ini yang read. Nah, di sini ini terdapat query yang akan diinputkan nanti ya di database gitu. Jadi kita langsung otomatis nyambung ke database-nya gitu. Nah, di sini juga ada dia ngeload ke user footer. Oke, kita lihat dulu ke barang. Nah, begini tampilannya ya untuk master data barang. Nah, seperti ini. Coba kita tambahkannya, berarti kita masuk ke create. Nah, di sini create ada. Nah, di sini jika kita inputkan ini, di slide modelnya ke ID barang, nama barang, harga jual. Nah, ini public function ini ke insert ya di model. Kita lihat. Nah, di sini nih. Nah, di sini query-nya ada insert into barang. Di sini ada value juga, ada string, ada float, ada integer, dan di sini juga mengisi tabel ke ID barang, nama barang, harga jual, stok barang. Nah, ini juga tuh di slide ke database query SQL. Nah, di sini jika kita sudah melakukan ini, nah di sini ada views-nya juga ke user header sama. Nah, view-nya ini juga selanjutnya ada ke barang create view. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini tuh from action-nya ke create, metodenya post. Di sini juga ada inputan-inputannya seperti ID barang, nama barang, harga jual, stok barang, dan input type itu teks. Nah, di sini juga ada input type submit.
value-nya simpan. Di sini juga ada type button ya untuk tombol. Nah, tombol simpan atau tombol batal. Gitu. Coba kita untuk melakukan tambah data barang. Kita tinggal klik di sini, kita tambahkan BRG 26. Di sini nama barangnya harganya sekitar 40.000. Stoknya 75. Misalkan ya. Kita klik simpan. Nah, otomatis tersimpan. Nah, di sini ada nih batu bata. Nah, selanjutnya kita coba nih untuk update. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini ada update nih. Di sini juga sama ngeloadnya ke model ya. Nah, ini juga redirectnya sama ke controller barang. Nah, ini modelnya itu ke function update. Nah, di sini ada ID barang, nama barang, harga jual, dan juga stok barang. Nah, di sini juga setelah kita melakukan ini, di sini juga ada query-nya, select from barang where ID barang sama dengan layer ID. Karena di sini itu dibuatnya dolar ID. Di sini juga sama, loadnya ke model, terus juga ke template user header, view-nya, dan di sini view-nya ke barang update view. Kita lihat di sini. Barang update view. Nah, di sini ya. Nah, ini nggak jauh berbeda sama barang create view sih, karena ini untuk update kan kita juga sama membuka formnya lagi gitu. Di sini sama saja sih seperti ini ya. Nah, di sini ada nih ke ID barang. Nah, ID barang tuh tidak bisa diubah karena di sini ada read only. Nah, jadi kita cuma hanya bisa untuk melihat saja gitu, membaca saja. Jadi kita tidak bisa mengubah gitu. Di sini juga ada nama barang, kodenya kemudian nama barang, harga jual, stok barang. Di sini juga ada button, submit, simpan data, sama seperti create kurang lebih ya. Nah, di sini juga ada update. Nah, ini adalah query yang akan digunakan nanti saat kita menginput mengubah barang untuk di database. Nah, di sini juga ada nama-nama kolomnya. Nah, setelah itu kita coba untuk menghapus. Nah, di sini. Nah, di sininya ID ya, dolar ID. Ini redirectnya ke master data dan juga controller barang. Modelnya ke function delete. Kita lihat nih function delete. Nah, di sini ini query untuk menghapus data di database ya. Nah, di sini ya. Nah, kita coba delete. Kita tinggal klik delete aja. Nah, maka akan berkurang. Nah, di sini ada barang review juga ya tadi untuk membaca atau melihat. Nah, di sini nih. Ini ada buttonnya tambah data barang untuk menambah data barang. Terus di sini juga ada nama-nama kolomnya apa saja. Nah, di sini juga ada nama-nama kolom yang ada database. Nah, ini juga nih ngeloadnya juga nih ke cek controller barang ke update. Ini ke controller barang ke delete. Nah, ini di sini untuk ubah, ini untuk hapus, dan di sini karena primary key-nya ID barang, jadi di sini tulisnya ID barang. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk masa data barang. Selanjutnya kita pindah ke transaksi pembelian. Kita lihat dulu transaksi pembelian di sini. Pembelian, nah seperti ini ya tampilannya. Kita lihat dulu nih ke di sini juga ada kelas cek pembelian, index controller. Di sini juga lihatnya ke model yang pembelian. Nah di sini ya, nah di sini kelasnya pembelian, di sini functionnya tuh. Nah, karena di sini karena kita akan mengambil data barang, pegawai, supaya dan pembelian, maka di sini membuat fungsinya itu get data barang, get data pegawai, get data supplier, get data pembelian. Nah, di sini juga kita ngeload ke model ya. Di sini juga ada function pembelian, melakukan pembelian, menambah stok barang, karena disesuaikan dengan nama tabel di database. Dan di sini redirectnya juga ke transaksi, karena di sini transaksi ke cek pembelian. Nah, di sini view-nya node ke user header seperti yang tadi sama masa data, dan di sini from transaksi pembeliannya. Nah, di sini ada from transaksi pembelian. Di sini juga ada function selesai belanja dan node-nya ke model pembelian, function selesai belanja juga, nge-redirectnya ke transaksi ke kontrol pembelian. Oke, kita coba lihat modelnya.
Nah, di sini ada function pembelian, di mana ini adalah semua yang terdapat di tabel pembelian di database ya. Ada ID pembelian, ada ID supplier, ada ID pegawai, tanggal pembelian, harga beli, dan juga kuantitas pembelian. Nah, di sini insertnya ke pembelian. Di sini juga ada function melakukan pembelian. Nah, di sini. Function melakukan pembelian ya. Nah, di sini datanya inputnya itu untuk ID barang dan ID pembelian saja karena di tabel melakukan pembelian itu hanya terdiri dari 2 kolom yaitu ID barang dan ID pembelian. Insertnya ke melakukan pembelian. Nah, di sini ada function dulu selesai belanja. Nah, di sini itu untuk mengetahui bila kita sudah selesai mengisi form transaksi pembelian, maka kita bisa mengklik selesai atau simpan barang. Nah, di sini itu gunanya untuk mengupdate semua itu. Kan ada aktivasinya. Di sini ada get data barang, di sini ada query-nya untuk mendapatkan data-data barang. Select from barang, order by ID barang. Di sini juga ada get data supplier sama query-nya seperti ini. Select from supplier, order by ID supplier, ESC. Get data pegawai juga sama. Nah, di sini get data pembelian. Di sini ada get data pembelian. Nah, kita ini menggunakan query yang ini ya. Nah, di sini ya. Nah, di mana kita akan menampilkan tanggal pembelian, nama barang, kuantitas pembelian, harga beli. Di sini ada total harga barang. Nah, di sini aktivasi untuk mengecek yang tadi seperti simpan. Dan di sini untuk menambah stok barang juga. Nah, di sini biar otomatis stok barang kan itu kan sudah melakukan pembelian, berarti otomatis stok barang itu bertambah. Nah, di sini juga ada ID-nya ya, ini adalah ID untuk ID barang, connection-nya ke localhost, ke PU login, di sini query-nya ini, datanya ini, stok awalnya di stok barang, nah kuantitasnya itu di dollar quantity ini dari kuantitas pembelian. Nah, hasilnya itu dari stok awal ini, stok barang ini ditambah dengan kuantitas, jadi otomatis akan menambah sendiri gitu. Nah, di sini ID barang. Nah, di sini ada update-nya juga untuk mengupdate stok barang ya. Nah, di sini karena kita di sininya ID, maka di sini juga harus ID. Oke, kita ke from transaksi pembelian. Nah, di sini ada kelas-kelasnya banyak. Di sini ada metodenya post, actionnya ke base URL, transaksi C pembelian ya. Nah, di sini juga kita untuk menginputkan data pegawai. Nah, data pegawai ini dialiaskan dengan $key, di mana ini ID pegawai. Jadi, di pegawai ini kita langsung bisa melihat yang namanya nama pegawai. Nah, di sini kita langsung bisa melihat seperti ini. Ya, ini inputan-inputannya. Selanjutnya juga ada inputan supplier juga sama, nama supplier juga seperti ini. Nah, ID pembeliannya type-nya teks, jadi kita bisa menginput sendiri ID pembeliannya. Nah, di sini tanggal inputan type-nya date ya, jadi kayak gini. Nah, seperti itu. Di sini juga ada barang, di sini sama dialiaskan dengan key. Jadi di situ langsung terlihat ID barang, nama barang, dan juga stok barangnya. Nah, seperti ini ya contohnya. Di sini juga ada harga type-nya teks dan juga ada kuantitas pembelian type-nya teks. Nah, di sini ada apa saja nih yang mau kita tampilkan, ada tanggal, nama barang, kuantitas, harga, dan seputar. Nah, didapatkan dari tabel-tabel di tabel pembelian dan kolom-kolom yang ini ada di query. Untuk totalnya sendiri dihitung dari kuantitas dikali dengan harga beli, dan ini dolar data pembelian dialiaskan jadi dolar. Kita coba. Nah, di sini kita coba Mega Aryani, PT-nya PT ini, ID pembeliannya PB. Kita lihat dulu ya di sini pembeliannya. Pembelian. Nah, berarti PB 16 ya. Kita isinya PB 16. PB 16 di sini hari ini ya, hari ini saja. Kita ke ini aja. Harganya 20.000 aja kita isi.
Kuantitasnya mungkin kita menambah 12 ya. Coba kita klik simpan. Nah, langsung sudah ada. Nah, ini fungsinya itu yang tadi, fungsi dari aktivasi tadi. Nah, fungsi dari yang aktivasi tadi nih. Nah, di sini nih, ini fungsinya selesai belanja kan, karena kita sudah selesai gitu. Coba kita klik nih, si selesainya. Selesai, nah maka akan kembali lagi ke tampilan seperti ini, karena kita sudah selesai melakukan input data pembelian. Seperti ini ya. Nah, di sini ada button juga untuk simpan, di sini juga ada button untuk selesai, dan selanjutnya kita pindah ke laporan pembelian. Nah, seperti ini ya tampilannya untuk laporan pembelian. Kita lihat dulu controllernya laporan pembelian, modelnya laporan pembelian, view-nya laporan pembelian view. Di sini ya. Nah, di sini kita ke controllernya, C laporan, extendnya ke CI controller, M laporan pembelian. Nah, di sini juga sama kelasnya. Nah, di sini disklarnya ke M laporan pembelian. Nah, di sini ada function index. Nah, kita akan menginputkan range tanggal dari tanggal 1 ke tanggal 2 gitu. Nah, itu dislot ke M laporan pembelian ke function laporan periode yang ini. Nah, di sini kan ada ini query yang akan kita gunakan, yang akan digunakan bila kita memanggil function laporan periode. Nah, di sini juga ada loadnya ke view template user header, user footer, dan di sini juga ke laporan pembelian view. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, nah, di sini data pembelian. Nah, data-data pembeliannya itu ditampilkan dipanggil di model ya laporan pembelian, dan juga di sini di function laporan default. Nah, di sini nih, karena kan di sini tidak ada tanggal 1 tanggal 2, maka datanya itu dimunculkan dari query ini gitu. Nah, sama loadnya juga ke user header, ke view ya, laporan pembelian view, ke view juga user footer. Kita lihat nih sekarang. Nah, ini juga yang sudah dijelaskan tadi. Ini laporan periode jika kita ingin melihat range dari tanggal segini sampai tanggal segini. Misalkan dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 14 Januari. Nah, kita memanggil function ini laporan periode. Nah, tapi jika kita ingin menampilkan datanya saja, seperti data ini saja, nah kita memanggilnya itu laporan default. Nah, query-nya itu seperti ini. Sekarang kita ke laporan pembelian view. Nah, di sini sama saja ya mungkin untuk pembelian. Nah, di sini juga ada type-nya date ya. Lihat seperti ini type-nya. Nah, di sini type-nya date. Nah, kayak gini ya. Nah, ini tampilannya karena di transaksi ini hanya bisa melihat saja gitu. Di sini ada button kayak gini, dan di sini juga ada nama-nama yang akan ditampilkan, nama kolom yang akan ditampilkan. Di sini juga ada nama-nama kolom yang akan ditampilkan dari database tersebut itu. Di sini ada. Nah, di sini dolar nomor ini digunakan untuk jadi dimulai dari nomor 1, dan di sini itu semakin sini semakin bertambah gitu. Jadi kita menambahkan data, maka di situ akan bertambah misalkan asalnya 12 menjadi 13 data gitu. Coba kita coba kita cek. Nah, di sini dari tanggal 9 Januari 2023 ke tanggal hari ini 14 ya, kita proses. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah dari tanggal 11 ya, karena tanggal 9 mungkin tidak ada pembelian apapun, tanggal 11 ada sampai tanggal 14. Nah, seperti ini tampilan akhirnya untuk laporan transaksi pembelian. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai master data barang, transaksi pembelian, dan juga laporan pembelian. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara penggunaan website dari Bege Bangunan yang dimana telah dibuat oleh kami, tetapi sesuai dengan master data, transaksi, dan laporan yang saya pegang, yaitu master data konsumen, transaksi penjualan, dan laporan penjualan.
Baik, di sini kita langsung menuju ke Chrome saja. Kita buat tab baru. Tetapi sebelum kita mencari website dari Baga Bangunan, kita harus memastikan bahwa XAMPP yang ada pada device kita itu menyala. Lalu kita pastikan nama dari folder yang kita buat, yaitu WPU strip login, yang dimana nanti akan kita akses melalui Chrome. Nah, kita bisa memanggil localhost, yang dimana localhost ini merupakan server lokal yang terdapat pada device kita sendiri. Lalu slash kita panggil folder yang ada di file manager kita, yaitu WPU login. Oke, kita enter saja. Nah, baik, di sini kita sudah memasuki website dari Baga Bangunan, lebih tepatnya pada tampilan login. Nah, di mana jika kita tidak memiliki sebuah akun, maka kita bisa membuat akun terlebih dahulu. Tetapi berhubung saya sudah memiliki akun, langsung saja kita memasukkan email yang sudah terdaftar, lalu dengan password yang valid. Untuk password minimal 6 digit. Nah, di sini kita sudah berhasil memasuki website dari Baga Bangunan, yang di sini terdapat beberapa master data, beberapa transaksi, dan beberapa laporan. Nah, lanjut saja ke codingan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat controller, model, dan view dari master data, transaksi, dan laporan. Di sini yang pertama adalah controller dari master data konsumen. Untuk nama kelasnya harus sesuai dengan nama penyimpanan filenya, yaitu saya menyimpan dengan nama C_konsumen. Yang dimana nanti kita akan menyimpan controller ini di folder WPU login, lalu ke application, ke controllers, lalu berhubung kita menambahkan folder master data, maka kita menyimpannya di folder master data, lalu save. Nah, untuk controller itu sendiri fungsinya adalah untuk menghubungkan antara model dan view. Nah, biasanya di controller itu mengatur dari segi view dan database dari website itu sendiri. Nah, controller biasanya mengambil data dari model, yang dimana nantinya dapat diakses oleh kita. Nah, controller juga mengambil view dari file di folder view. Nah, dan database itu sendiri dari file yang ada di folder model kode igniter 3 milik kita sendiri. Seperti contoh, pada umumnya di controller terdapat fungsi CRUD, yaitu singkatan dari create, read, update, dan delete. Pada dasarnya, controller itu akan mengakses fungsi index pertama kali. Fungsi index. Nah, pertama kali di sini kami mengarahkannya pada fungsi read yang ada di controller, yang mana kemudian dia akan mengambil fungsi read yang ada di model juga, sehingga database dapat diakses dan ditampilkan di view yang telah kita sediakan. Nah, biasanya juga model itu terdiri dari atau biasanya untuk menuliskan kode dari SQL secara langsung agar dapat dibaca oleh framework dari PHP. Nah, di sini ada query untuk memasukkan data kepada kolom yang terdapat di tabel konsumen, yaitu adalah ID konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor telepon konsumen. Nah, untuk update di sini terdapat query-nya juga, yaitu mengupdate tabel konsumen
dengan mengupdate nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor telepon konsumen. Nah, di mana ID konsumen ini tidak bisa diupdate karena dia merupakan primary key dari tabel konsumen. Di sini juga terdapat function delete. Nah, di sini terdapat query database-nya, yaitu jika kita akan mendelete suatu data dari tabel konsumen. Gitu. Lalu untuk view sendiri, dia akan menampilkan website sesuai dengan kode. Nah, contohnya tuh pada HTML biasa umumnya disebut sebagai website statis yang dimana tidak dapat menampilkan berbagai macam data dikarenakan tidak adanya keterhubungan dengan database-nya. Nah, jika kita menggunakan framework CI3, kita dapat membuat website dinamis yang mana kita dapat melakukan penambahan data secara berkesinambungan. Nah, di sini terdapat 3 view, yang dimana terdapat dari create view, read view, dan update view. Create view ini merupakan tampilan yang dimana nanti saat kita akan menambahkan data dari konsumen itu sendiri. Nah, lalu untuk read view, di mana nanti tampilan saat kita melihat data dari konsumen. Lalu untuk update view ini tampilan saat kita mengupdate dari data konsumen itu sendiri. Lalu berlanjut ke C penjualan, ini pun sama, nantinya controller ini akan mengambil data dari si model dan view. Begitu. Nah, di sini terdapat session untuk message berbentuk message, di mana nanti jika kita menambahkan transaksi penjualan, nantinya terdapat message atau pop-up transaksi berhasil. Nah, di sini di view-nya sendiri ini terdapat header dan footer, di mana header itu seperti ini. Header itu seperti ini. Nah, untuk footer ini seperti ini. Begitu. Lalu, jika kita mengklik selesai belanja, kita akan mendapatkan nilai dari si model penjualan. Yang dimana, jika kita mengklik selesai belanja, validasi, kolom validasi yang terdapat pada tabel penjualan akan berubah menjadi 1, yang berarti 1 ini membuktikan bahwa transaksi penjualan itu selesai. Nah, karena berhubung penjualan ini ada keterkaitannya dengan barang, pegawai, konsumen, dan penjualan itu sendiri, maka kita mengambil nilai dari si model penjualan, yang dimana di model penjualan terdapat nama function get data barang, get data pegawai, dan get data konsumen dan penjualan juga. Yang dimana terdiri dari get data barang ini terdiri dari seluruh data barang yang di order menurut ID barang, dan begitu dengan konsumen dan pegawai juga. Nah, untuk data penjualan ini apa saja yang nantinya akan kita tampilkan? Apa saja yang nantinya data yang akan kita munculkan di dalam view? Nah, ini merupakan form transaksi yang dimana nanti tampilannya akan maksudnya query codingan ini akan menampilkan yang ada di form transaksi penjualan. Nah, untuk total harga barang ini kita dapatkan nilai dari mana? Dari atribut kuantitas dan harga satuan dikali harga satuan. Lalu kita beralih ke laporan penjualan, masih sama fungsinya seperti yang telah dijelaskan di awal. Jadi controller ini mengambil data dari model. Begitu.
Nah, di sini adalah data yang nantinya akan kita tampilkan juga di view-nya. Lalu di sini terdapat form dari laporan transaksi penjualan yang dimana nanti terdapat kolom no, tanggal transaksi, nama barang, dan total transaksi. Begitu. Nah, untuk pendemoannya kita beralih ke website, kita ke konsumen, kita mencoba untuk menambahkan data konsumen. Karena tadi telah terisikan sampai KSM 06, kita isikan sekarang KSM 0, mohon maaf, KSM 05. Nah, sekarang kita isikan KSM 06. Kenapa kita menggunakan KSM di depannya? Karena agar memudahkan kita ya untuk mengisi ID dari konsumen. Yang dimana itu adalah singkatan dari konsumen itu sendiri, yaitu KSM. Lalu kita isikan nama konsumennya itu Kania, alamatnya adalah Jalan Karang Tineng Anyar, nomor 15, nomor teleponnya ini, kita simpan, apakah berhasil? Dan ternyata berhasil, terdapat data dari konsumen Kania di master data konsumen. Lalu di sini terdapat fitur untuk mengupdate atau mengubah, mendelete atau menghapus. Nah, sekarang kita coba mengubah dari data tersebut, yaitu nama konsumen menjadi Kania. Kita simpan. Nah, ternyata terubah menjadi Kania saja, lalu kita coba hapus. Ternyata fitur yang ada di sini berfungsi. Itu tandanya codingan yang telah dibuat itu benar. Lalu kita ke transaksi penjualan. Nah, di sini terdapat form transaksi penjualan, yang dimana kita dapat menginputkan nama pegawai yang bekerja saat itu, dan nama konsumen yang melakukan transaksi penjualan pada saat itu, yaitu kita pilih coba Nikade Widiastama, lalu untuk konsumennya yaitu Nimade Erlita. ID penjualannya, karena kita coba PJ 07. Kenapa PJ? Karena ini singkatan dari penjualan. Kita inputkan tanggalnya yaitu today. Kita pilih apa yang akan dibeli, yaitu triplek dengan kuantitas 3. Simpan barang, apakah muncul di sini? Muncul. Tetapi kita lihat di database-nya, di bagian penjualan, masih terdapat validasi yang 0 untuk transaksi yang baru saja kita update. Nah, jika kita belum mengklik tombol selesai, maka validasinya masih akan 0. Jika kita mengklik selesai, maka transaksi selesai dan validasi akan berubah menjadi 1. Itu tandanya transaksi telah selesai. Gitu. Lalu kita beralih lagi ke sini. Kita menuju ke laporan. Kita ke laporan penjualan. Di sini laporan penjualan berfungsi untuk mencari data transaksi penjualan yang sudah terjadi. Nah, di sini terdapat tanggal yang dimana kita dapat memilih tanggal transaksi yang pernah kita lakukan, yaitu misalkan bulan 01, yaitu bulan Januari, tanggal 23, 2022. Nah, untuk yang ini itu maksudnya kita mau melihat transaksi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kita coba saja 01 14 2023. Nah, kita proses, kita lihat. Nah, ternyata ini transaksi yang terjadi dari tanggal 23 Januari 2022 sampai 14 Januari 2023.
Nah, mungkin sekian dari penjelasan mengenai master data konsumen, transaksi penjualan, dan laporan penjualan. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Gustiani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alur dari program yang kelompok kami buat, yaitu pembuatan website untuk perusahaan dagang bergerak modal. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alur dari master data suppliernya, kemudian ada transaksinya adalah retur pembelian, dan laporannya adalah laporan retur pembelian. Oke, kita mulai saja ke pembahasan masa datanya, yaitu masa data supplier. Oke, pertama yang harus kita buat adalah membuat model untuk master datanya. Di sini saya telah membuat model dengan nama msupplier.php pada folder wpu login dan disimpan pada model folder application-nya. Nama file di sini kita sesuaikan dengan nama controller atau nama model yang akan kita buat, yaitu msupplier. Di sini msupplier memiliki atribut atau variabel, yaitu ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Di sini pun ada array yang mana untuk menyimpan label dari masing-masing atribut, yaitu menggunakan value labels. Nah, untuk function yang pertama ada function callStuff, di mana dia akan memanggil data yang ada pada function atribut labels, yaitu ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier. Kemudian ada function yang kedua adalah insert, di mana dia akan menampilkan hasil query database yang telah dipanggil, yang mana dia akan memanggil ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Kemudian ada function update, di mana juga dia akan memanggil atau mengeksekusi query database yang telah dipanggil ini, yaitu mengupdate tabel supplier, dan di mana dia akan mengupdate nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, dan ID supplier. Kemudian ada function delete, di mana juga dia akan mengeksekusi query yang ada di database, yaitu untuk mendelete di tabel supplier, yaitu mendelete ID suppliernya. Kemudian ada function read, di mana dia akan menampilkan semua kolom yang ada di tabel supplier, di mana dia akan diorder berdasarkan ID supplier. Nah, kemudian ada metode untuk menentukan label dari masing-masing atribut, yaitu dia menggunakan value function attribute labels, di mana ada ID supplier, ada nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Oke, setelah membuat model, kita lanjut dengan pembuatan controllernya. Di sini saya telah membuat controller dengan nama si supplier.php, yang mana disimpan pada folder yang sama, yaitu wpu login, dan disimpan pada controller folder application-nya. Penamaan filenya kita sesuaikan dengan penamaan controller yang akan kita buat, yaitu si supplier. Di mana di sini supplier memiliki atribut atau variabel, yaitu model sama dengan word. Kemudian dia ada function callStuff, di mana function ini akan memanggil atau meload model supplier yang telah kita buat tadi, dan akan memanggil database yang kita buat. Kemudian ada public function index, di mana dia akan menampilkan data yang ada pada function read. Nah, kemudian ada function create, di mana juga dia akan dia akan memanggil ID supplier, nama supplier, alamat supplier,
serta nomor telepon supplier yang ada di model. Kemudian ada function read, dia juga sama akan menampilkan data yang ada di model, tepatnya di function. Di function read. Kemudian ada update, dia juga akan memanggil atribut-atribut yang ada di model untuk bisa dieksekusi atau di-update. Oke, kemudian ada function terakhir yaitu delete, di mana dia akan mendelete ID supplier yang ada di model saja. Nah, ada supplier preview, di mana dia ada from action create dengan metodenya post, dan inputannya adalah ID supplier, ada nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, serta disertakan dengan button submit untuk menyimpan datanya. Kemudian ada button cancel untuk membatalkan penginputan. Kemudian ada supplier review, di mana dia akan menampilkan apa yang apa perintah dari si supplier ini, serta dari supplier preview ini, di mana dia terdapat inputan ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, serta ada untuk mengubah dan menghapusnya. Pada di sini, ketika ada data yang dihapus, maka dia akan kembali ke tampilan awal website. Kemudian dia ada supplier update view, di mana dia ada from action update dengan meta post, serta inputannya yaitu ID supplier, nama supplier, alamat supplier, serta nomor telepon supplier. Di mana data-data ini tuh diambil atau dipanggil dari model yang telah dibuat yaitu app supplier. Adapun inputan button submit atau simpan, kemudian ada button batal untuk mendesain. Setelah kita menelaah atau menganalisis dari kode programnya, kita lihat ke website yang telah dibuat. Kita coba input datanya. Oke, pertama yang harus kita lakukan, kita login. Yang bagi yang sudah mempunyai akun, tapi yang tidak mempunyai akun, maka lakukan registrasi. Oke, kita masuk ke master data suppliernya. Kita coba tambah data supplier. SP sama, yang nama supplier adalah media. Alamat supplier adalah ujung sel. Nomor teleponnya kita simpan. Oke, datanya sudah terinput ya. Kemudian kita coba ubah. Kita ganti alamatnya menjadi Balai. Kita simpan. Dan ya, sudah terupdate alamatnya menjadi alamat yang baru yaitu Balai Endah. Kemudian kita coba hapus. Oke, kita pun bisa menghapus data yang sudah kita inputkan. Setelah kita menjelaskan terkait dengan alur dari master data supplier, kita lanjutkan dengan penjelasan transaksinya yaitu repeat.
Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model untuk transaksinya. Di sini saya telah membuat model dengan nama mretur pembelian.php pada folder WPU login dan disimpan pada model folder application-nya. Nama file di sini disesuaikan dengan model yang kita buat. Pertama, saya telah membuat function return pembelian yang mana dia akan menampilkan inputan yang akan ditampilkan di view-nya nanti. Inputan tersebut terdiri dari ID return pembelian, tanggal transaksi return pembelian, kuantitas return pembelian, harga return pembelian. Kemudian fungsi yang kedua adalah melakukan return pembelian, di mana dia akan menampilkan inputan yang akan ditampilkan di view-nya nanti. Inputan tersebut terdiri atas ID return pembelian, ID pembelian, ID barang. Data inputan tersebut sendiri akan di-insert dari database table melakukan return pembelian. Kemudian ada function selesai return pembelian yang mana dia akan mengupdate data yang ada pada tabel return pembelian ketika mengklik tombol submit. Kemudian ada function get data barang, di mana dia akan memanggil kolom yang ada pada tabel barang. Ada function get data pembelian, di mana dia akan menampilkan kolom tertentu yang ada pada tabel pembelian. Kolom yang saya panggil di database dalam fungsi ini adalah ID pembelian, nama barang, harga satuan, kemudian kuantitas yang dilakukan pada tabel melakukan pembelian dan digabungkan dengan tabel barang dan tabel pembelian. Dan yang terakhir adalah get data return, di mana dia juga akan menampilkan kolom tertentu sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan di view-nya nanti. Kolom yang saya panggil di database dalam fungsi ini adalah kolom ID return pembelian, ID barang, tanggal return pembelian, kuantitas return pembelian, dan harga return pembelian, yang mana berasal dari tabel return pembelian yang digabungkan dengan tabel melakukan return pembelian, tabel barang, tabel melakukan pembelian, dan tabel pembelian. Setelah membuat model, akan kita lanjutkan dengan pembuatan controllernya. Di sini saya telah membuat file controller dengan nama si return pembelian.php pada folder yang sama yaitu WPU login dan disimpan pada controller folder application-nya. Nama file di sini kita sesuaikan dengan nama controller yang akan kita buat yaitu si return pembelian. Pada function construct di controller kita akan meload dan memanggil model yang telah kita buat sebelumnya yaitu mdata pembelian. Kemudian ada function index di mana terdiri atas variabel data barang dan variabel data pembelian. Variabel data barang ini akan memanggil data yang ada pada mdata pembelian, tepatnya di function get data barang. Sedangkan variabel data pembelian ini akan memanggil data yang ada pada mdata pembelian, tepatnya pada function get data pembelian. Pada kondisi ini, jika kita mengklik submit, maka kita akan diperintahkan untuk menginput data pada function return pembelian dan function melakukan return pembelian di mretur pembelian. Namun, jika kita tidak mengklik submit, maka controller ini hanya akan memanggil view yaitu form transaksi bootstrap, di mana data yang akan ditampilkan itu diambil dari variabel
data retur. Eh, variabel data retur itu sendiri akan memanggil query database yang ada pada mRetur pembelian, tepatnya di function getData. Kemudian function yang terakhir adalah selesai retur pembelian, di mana ketika mengklik tombol selesai, maka dia akan memanggil data update yang ada pada function selesai retur pembelian di mRetur pembelian. Oke, kita lihat tampilan di website-nya. Oke, oh mohon maaf. Kita lihat dulu form transaksi retur pembelian. Oke, di form transaksi retur pembelian ini terdapat inputan yang mana ada inputan ID retur pembelian, kemudian tanggal inputan, kemudian ada inputan pembelian. Ada inputan barang juga, inputan kuantitas retur pembelian, ada input harga retur pembelian, dan untuk tombol submitnya. Jika di website, kita lihat di bagian transaksi retur pembelian. Kita coba input. Kosong. Tanggal 16. PB-nya 01, barangnya PB-nya 05, kuantitasnya dia 5, harganya kita coba input 1. Kita simpan. Oh, ternyata aplikasi ini sudah ada, kita coba ganti. Aplikasi 7. Coba kita simpan. Ya, terinput. Ini akan terupdate di database itu sendiri. Kemudian kita coba klik tombol selesai. Maka kita akan kembali ke tampilan yang awal. Oke, setelah transaksi kita lanjut ke laporan retur pembelian. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model untuk laporannya. Di sini saya telah membuat model dengan nama M laporan retur pembelian.php pada folder WPU login dan disimpan pada model folder application-nya. Nama file di sini akan disesuaikan dengan nama model yang akan kita buat, yaitu M laporan retur pembelian. Pertama, saya telah membuat function laporan periode yang berisi query database untuk menampilkan kolom apa saja yang akan ditampilkan di pilihan nanti. Query yang ada di laporan default ini, saya menampilkan ID retur pembelian itu sendiri, tanggal pembelian yang diambil dari tabel pembelian, nama barang dari tabel barang, dan total harga retur pembelian yang dihasilkan dari perkalian antara harga beli dari tabel pembelian dan kuantitas pembelian dari tabel pembelian. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan function laporan default yang berisi query database untuk menampilkan tabel dan data yang akan ditampilkan di nanti. Sama halnya dengan query yang ada di laporan periode, namun yang membedakannya adalah pada laporan ini dia akan menampilkan dengan datanya juga yang sudah dihubungkan dengan tabel yang bersangkutan. Di sini saya datanya akan dikelompokkan berdasarkan dari ID retur pembelian itu sendiri. Oke. Setelah membuat model, kita akan lanjutkan dengan pembuatan controllernya. Di sini saya telah membuat file controller dengan nama si laporan retur pembelian .php, di mana dia disimpan di folder login bagian controller application. Nama file di sini akan kita sesuaikan dengan controller yang telah kita buat.
yaitu si laporan retu pembelian. Pada function construct di controller, kita akan meload atau memanggil model yang telah kita buat sebelumnya, yaitu M laporan retu pembelian, dan memuat database kita yang sudah terhubung. Kemudian kita akan membuat function index, di mana kondisi ini jika kita mengklik submit, maka kita akan diberitakan untuk menginput tanggal yang mana variabel tanggal tersebut akan memanggil data dari variabel data, yaitu data retu pembelian. Variabel data ini akan memanggil query database yang ada pada M retu pembelian, M laporan retu pembelian, tepatnya di function laporan periode. Setelah itu, controller akan memanggil view, yaitu laporan retu pembelian view untuk menentukan data yang sudah diinputkan. Namun, jika kita tidak mengklik submit, maka controller ini hanya akan memanggil view, yaitu laporan retu pembelian view, di mana data yang akan ditampilkan itu diambil dari variabel data retu pembelian. Variabel data retu pembelian ini itu sendiri akan memanggil query database yang ada di M laporan retu pembelian, tetapi di function laporan default. Oke, kita lanjut ke pembuatan view-nya. Nah, pada view ini, atau nama filenya yaitu laporan retur pembelian view, dia akan menampilkan form inputan sesuai dengan perintah yang ada pada controller. Pada tabel border pertama, yang akan ditampilkan nanti terdapat form inputan yang terdiri dari tanggal mulai, dari transaksi itu sendiri, dan tanggal selesai dari transaksinya. Kemudian, ketika diklik proses, maka dia akan menampilkan data sesuai dengan yang diinputkan. Pada tabel border kedua yang akan ditampilkan adalah kolom yang akan ada di tabel tersebut. Kolom tersebut terdiri dari ID retu pembelian, tanggal retu pembelian, nama barang, serta total harga retu pembelian. Kita lihat tampilan dari website ini bagaimana. Ke laporan retu pembelian. Kita coba cari dari tanggal Oktober 2022 bulan Januari tanggal 15 sampai dengan tahun 2022 bulan Agustus tanggal 16. Kita proses. Oke, tampilan dari laporan data pembelian seperti berikut. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan master data akun, transaksi penggajian, dan laporan penggajian. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan codingnya yang telah saya rancang. Baik, untuk yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan master data akun. Ketika kita membuat master data akun,
yang pertama yang kita buat yaitu membuat controller. Nah, di sini ada pun controllernya yang pertama dengan nama kelas C_akun, di mana nama kelasnya di sini harus sesuai dengan hal yang sudah kita rancang ketika di kelas diagram. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi dari controller. Jadi, controller di sini fungsinya yaitu untuk menjembatani antara model dan juga view, di mana controller ini berisi terkait dengan perintah-perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data serta mengirimkannya ke halaman website. Adapun di sini function yang saya gunakan yaitu ada public function construct, public function index, public function read, public function update, public function delete. Baik, untuk selanjutnya, ketika kita sudah membuat controller, jadi kita langsung untuk membuat model. Nah, nama model di sini juga harus sesuai dengan di kelas diagram. Nah, adapun di sini function yang saya gunakan yaitu public function construct, public function insert, public function update, public function delete, public function read, dan public function attribute labels. Nah, setelah berhasil untuk membuat controller dan juga model, kita langsung untuk pembuatan view. Jadi, di view ini kita berfungsi untuk mengatur tampilan dan juga output apa yang akan ditampilkan ketika di website nanti. Yang pertama, di sini saya membuat view yaitu CRUD, yaitu create, read, update, delete. Nah, yang pertama di sini create, di mana create di sini bertugas ataupun berfungsi untuk menambahkan suatu data. Lebih tepatnya di sini menambahkan data akun. Adapun labels di sini yang saya gunakan yaitu kode akun, nama akun, dan juga header akun. Nah, selanjutnya kita membuat yang akun update view yang berfungsi untuk mengubah suatu data. Nah, di sini labelsnya juga sama, yaitu kode akun, nama akun, dan juga header akun, dan juga tombol simpan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya membuat yang read view. Nah, read di sini yaitu di mana berfungsi untuk menampilkan suatu hal yang sudah kita rancang. Nah, adapun di sini yang akan saya tampilkan yaitu kode akun, nama akun, header akun, ubah, dan juga hapus. Serta di sini juga ada nanti tombol yang untuk update ataupun ubahnya, dan juga delete. Baik, jika sudah, di sini saya akan mulai untuk mendemokan di aplikasi. Baik, di sini saya sudah berhasil untuk masuk ke websitenya. Di sini saya juga sudah berada di master data akun. Selanjutnya kita langsung klik yang tambah data akun. Kemudian di sini kita bisa langsung masukkan kode akunnya. Contoh di sini 516, kemudian beban sewa usaha. Kemudian untuk headernya di sini kita langsung klik simpan. Jika kita klik simpan, datanya akan langsung berada di sebelah sini. Baik, untuk datanya sudah berhasil berada ya. Sudah berhasil terinputkan. Sekarang kita coba untuk ubah data. Kita bisa ubah data yang persediaan barang. Kita ubah menjadi persediaan dagang. Simpan. Baik, untuk datanya di sini sudah berhasil untuk terubah. Yang awalnya persediaan barang, sekarang menjadi persediaan dagang. Untuk selanjutnya, kita bisa langsung untuk coba untuk hapus. Di sini saya akan mempraktekkan menghapus data yang retur penjualan. Baik, untuk datanya sudah berhasil untuk terhapus yang retur penjualan. Baiklah, di sini untuk yang master data akun sudah berhasil. Kita langsung lanjut untuk menjelaskan terkait dengan transaksi penggajian. Sama seperti master data akun, jadi ketika di penggajian, pada awalnya kita harus membuat controller dengan nama kelasnya di sini C_penggajian. Adapun function yang saya gunakan yaitu public function construct, function index, function save penggajian, kemudian function aktivasi penggajian. Nah, setelah membuat controller, di sini saya akan membuat model.
Untuk nama kelasnya sendiri, di sini ada kelas M_penggajian. Adapun function yang saya gunakan yaitu function penggajian, public function mendapatkan penggajian, public function update aktivasi penggajian, function selesai penggajian, function get data kehadiran, function get data pegawai, public function get data penggajian, public function get all penggajian, public function get penggajian by ID. Nah, selanjutnya di sini membuat view-nya. Nah, untuk view-nya di sini seperti yang sudah saya jelaskan pada awalnya, jadi di view berfungsi untuk menambahkan ataupun mengisikan data terkait dengan hal yang ingin kita tampilkan ketika di website. Nah, setelah membuat codingan yang transaksi penggajian, di sini saya langsung untuk menjelaskan terkait dengan codingan di laporan penggajian. Baik, pertama-tama di sini membuat nama kelasnya itu _laporan penggajian. Kemudian di sini ada pun function yang saya gunakan yaitu public function construct dan juga public function index. Nah, setelah itu kita membuat model. Nah, di model juga sama, kita membuat nama kelasnya itu M_laporan_penggajian. Nah, adapun di sini function yang digunakan yaitu public function laporan periode, public function laporan default, public function get laporan penggajian. Nah, setelah itu kita langsung lanjut untuk membuat view. Nah, view di sini yaitu adapun hal yang ingin saya tampilkan ketika di laporan nanti yaitu nomor, ID gaji, nama pegawai, ID pegawai, tanggal penggajian, dan juga total gaji. Baiklah, sekian penjelasan dari codingan. Untuk selanjutnya saya akan langsung mendemokan di aplikasi. Pertama, di sini saya klik untuk pilih transaksi, kemudian pilih yang transaksi penggajian. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menginputkan terkait dengan tanggal penggajian terlebih dahulu. Tanggal penggajiannya di sini saya klik yang 31, kemudian pilih ID gaji. ID gaji saya klik yang PGJ 07, kemudian untuk namanya di sini saya klik Nova, kemudian PG02. Jadi untuk nama dan juga ID pegawai, maksud saya itu sudah terstruktur dan juga sudah terurut sesuai dengan nama dan juga ID-nya. Untuk selanjutnya, di sini saya masukkan untuk jam kerjanya. Jam kerjanya di sini contoh saya menginputkan 8 jam, di mana dalam 1 jam di sini jam kerjanya yaitu 10.000. Kemudian jumlah kehadirannya saya akan menginputkan 21, kemudian langsung saya klik simpan data. Baik, ketika kita klik simpan data, datanya yang sudah kita inputkan sebelumnya akan muncul di detail transaksi di sini. Nah, untuk di detail transaksi di sini, untuk kita bisa langsung melihat untuk total gaji. Nah, total gaji di sini kita bisa lihat dari perkalian antara jam kerja dan juga jumlah kehadiran. Di mana jam kerja yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jam kerja dalam 1 jam yaitu 10.000. Jadi karena di sini 8 jam, jadi 80.000 dikali dengan 21. Jadi hasilnya di sini 1.680.000 rupiah. Di sini untuk perkaliannya sudah benar. Untuk selanjutnya, saya akan klik selesai jika sudah tidak ada yang ingin diinputkan untuk penggajiannya. Saya klik selesai. Kemudian datanya akan otomatis untuk hilang. Nah, data yang hilang ini otomatis akan tersimpan di laporan penggajian. Kemudian di sini saya langsung klik yang lihat laporan, kemudian saya klik yang penggajian. Nah, data yang saya inputkan tadi akan masuk di sini. Ini merupakan data yang sudah saya inputkan tadi. Seperti itu. Jadi, untuk data yang sudah kita inputkan di form transaksi penggajian akan otomatis menjadi dan juga masuk di laporan penggajian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika apabila ada salah-salah kata. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kastaman yang telah menjadi dosen pembimbing kami di mata kuliah pemrograman web selama ini. Terima kasih juga kepada Asprak-Asprak yang telah menemani kita ya selama mata kuliah pemrograman web ini. Mungkin sekian dari saya.
akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sati Sati Om. Selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya.